Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la raiba fih. Amma ba'd, ahibati fillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, hingga pada kesempatan kali ini kembali Allah berikan kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami apa yang akan kita bahas dan memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang menjadikan kita semakin bertakwa. Dan marilah kita memperbanyak sholawat dan juga salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, serta kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang an-naskhu, nasakh. Ya, an-naskhu atau nasakh. Penulis mengatakan an-naskhu, nasakh, artinya menghapus. Ta'rifuhu, pengertian nasakh. An-naskhu lughatan, nasakh secara bahasa, al-izalatu wan naqlu, menghapus dan memindahkan. Menghapus dan memindahkan. Nasakh itu bisa berarti menghapus, bisa berarti memindahkan. Wastilahan, sedangkan nasakh secara istilah artinya raf'u hukmin, raf'u hukmi dalilin syar'iyyin aw lafdhihi bidalilin minal kitabi was sunnati. Nasakh itu artinya menghapus hukum yang ada pada dalil syar'i atau menghapus lafaznya, menghapus hukum atau lafaz yang terdapat pada dalil syar'i. Kenapa dihapus? Berdasarkan dalil lain yang datang dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih. Ini tadinya ada dalil membahas tentang ini, hukumnya ini. Kemudian dalil ini dihapus karena datang dalil yang baru. Ya, contohnya Nabi pernah bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Berarti dulu hukum ziarah kubur gak boleh. Sekarang silahkan kalian berziarah kubur. Dulu gak boleh, kemudian dihapus, sekarang boleh. Itu namanya nasakh. Dari sini ya, penulis menyebutkan pembahasan tentang nasakh. Dan nasakh ini pembahasan yang penting ya ikhwan. Karena nasakh ini akan membuat seseorang mengenal mana dalil yang masih berlaku dan mana dalil yang sudah tidak berlaku hukumnya atau lafaznya. Maka dengan demikian ya, kita tahu mana dalil yang masih berlaku, mana yang sudah tidak berlaku. Maka dengan demikian kita akan terselamatkan dari mengamalkan suatu hukum pada dalil yang udah gak berlaku. Kalau kita mengamalkan suatu hukum
yang diambil dari dalil yang sudah nggak berlaku, ya amalan tersebut nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menjadi sia-sia. Nah, dalam pembahasan nasakh ini juga akan menjadikan orang yang awam mengetahui kadar kemampuannya. Pembahasan nasakh ini itu menjadi tolak ukur mana ulama, mana orang awam. Dan masing-masing pribadi bisa menakernya. Kenapa? Karena yang menguasai nasakh hanyalah para ulama. Orang awam tidak bisa. Nah, oleh karena itu, apabila orang yang awam menemukan sebuah dalil yang menyelisihi perkataan seorang ulama, ada dalil menyelisih perkataan ulama, maka kita sampaikan kepada orang awam tersebut, jangan kamu tinggalkan pendapat ulama, kecuali kamu cek dulu. Kamu cek dulu. Kata ulama ini bilangnya boleh, tapi dalil ini bilangnya nggak boleh. Nggak bener nih ulama. Kita bilang sama orang awam itu, jangan kamu bilang seperti itu dulu. Contohnya misalnya, ada ulama bilang, ayo kita ziarah kubur, itu diperintahkan oleh Islam. Tapi orang awam mendapati, ini anak baru dapat buku nih, baca di buku ini, ternyata dilarang berziarah kubur. Ini dalilnya, ini perkataan ulamanya. Saya tinggalin perkataan ulama, saya ngikutin dalil. Kita katakan sama orang awam itu, jangan kamu tinggalkan perkataan ulama sampai kamu cek dulu. Kenapa harus ngecek? Karena boleh jadi dalil yang dia temui itu ternyata dalilnya sudah dihapus. Dia belum tahu, tapi ulama udah tahu. Nah, ini dia pentingnya mempelajari nasakh. Sehingga dengan demikian supaya orang awam itu tidak mengamalkan dalil yang sudah dinasakh dan dihapus. Jadi jangan main langsung ninggalin perkataan ulama. Ntar dulu, jangan main ninggalin dulu, tapi cek dulu kebenarannya. Kalau udah dicek, baru dah bisa diamalkan yang benar. Nah, nasakh juga akan mengajarkan kepada seseorang bagaimana mensikapi jika ada dua dalil yang saling bertentangan. Ya, dalil ini bilangnya boleh, dalil ini bilangnya nggak boleh. Dengan menguasai ilmu nasakh, kita bisa bersikap dengan baik. Karena di antara kaidah yang disampaikan oleh nasakh adalah, lihat mana dalil yang datang duluan, mana dalil yang datang belakangan. Kalau ketahuan mana yang duluan, mana yang belakangan, maka yang duluan akan digantikan oleh yang datang belakangan. Sehingga yang diamalkan adalah dalil yang datang belakangan, sedangkan dalil yang datang duluan sudah dihapus. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang menunjukkan pentingnya mempelajari pembahasan nasakh. Tadi penulis mengatakan bahwasanya nasakh secara bahasa itu menghapus atau memindahkan. Contoh misalnya, seseorang berkata, nasakhtu ma fil kitab. Nasakhtu ma fil kitab. Ini bisa berarti saya menghapus apa yang ada di buku, atau saya memindahkan apa yang ada di buku ke buku yang lain, copy paste. Ya. Nasakh secara istilah dia menghapus hukum secara total.
menghapus hukum secara total diganti dengan yang lain. Ini namanya nasakh. Total semuanya dihapus hukum tersebut. Kalau tadinya nggak boleh, terus dibilang boleh. Nggak boleh buat seluruh umat, dibilang boleh sekarang buat seluruh umat. Ini namanya nasakh. Tapi kalau ini tadinya nggak boleh, umum. Kemudian sekarang dibilang boleh, cuman untuk sebagian orang, nggak umum. Cuman untuk sebagian orang. Ini namanya bukan nasakh, tapi namanya takhsis. Nah, ini dia perbedaan antara nasakh dengan takhsis. Kalau nasakh menghapus hukum secara total. Awalnya bilang nggak boleh, buat semua nih nggak boleh. Terus dirubah jadi boleh buat semua. Ini nasakh. Kalau takhsis awalnya nggak boleh buat semua. Kemudian dibilang boleh tapi hanya untuk sebagian orang. Misalnya yang boleh ngerjain cuma laki-laki doang, perempuan nggak boleh. Ini bukan nasakh, tapi namanya takhsis. Karena merubah hukumnya hanya sebagian saja. Baik. Kemudian penulis mengatakan fal muradu biqaulina raf'u hukmin ay taghyiruhu min ijabin ila ibahah atau min ibahah ila tahrim masalahnya. Contohnya adalah merubah hukum yang tadinya wajib sekarang boleh aja dikerjain. Mau kerjain boleh, nggak dikerjain boleh. Ini namanya merubah hukum. Atau kata penulis, merubah hukum yang tadinya boleh menjadi makruh atau bahkan haram untuk dilakukan. Ini namanya nasakh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut pembahasannya. Semoga Allah memberikan kita kesempatan agar bisa kembali meneruskan pembelajaran usul fikih kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Muqaddimah bab nasakh. Dan semoga kita semakin semangat untuk mengetahui bagaimana pembahasan nasakh itu. Terima kasih banyak sekali lagi atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.